Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Semangat kan buat sekolah minggu hari ini? Ketemu lagi nih sama Kak Elsa. Pokoknya hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang keren banget. Anak-anak pasti suka deh dengarnya. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak. Jadi harus semangat ikut sekolah minggu sampai akhir ya. Nah, sebelum mulai, mari kita menyanyi bersama. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami, atas pertolongan-Mu, karunia-Mu, serta perlindungan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran ini, supaya kami bisa memahami apa yang telah menjadi pelajaran-Mu pada minggu ini. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit atau yang berhalangan untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu ini. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, serta pembawa berkat kami. Berikanlah ketenangan pada negara ini. Kami juga bermohon di sini supaya wabah COVID ini cepat berlalu. Biarkanlah kuasa-Mu yang menggerakkan semuanya agar kembali berjalan normal. Bapa, bila mana ada kurangnya karena terbatasnya kosakata kami, biarkanlah Kudus-Mu yang menggerakkan semuanya. Pendekkanlah waktunya, utuslah Tuhan Yesus datang menjemput kami. Persembuhkan doa ini dengan pembawa berkat. Doa yang kurang sempurna ini disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak. Pasti masih semangat kan untuk sekolah minggu hari ini? Nah, sebelum kita
kita masuk ke cerita sekolah minggu hari ini, Elsa pengen nanya nih, anak-anak pernah gak sih udah pengen banget punya sesuatu, udah memohon sesuatu, udah minta sesuatu nih, misalnya minta hadiah sama orang tua, tapi anak-anak tuh gak dapet, anak-anak tuh gak dikasih hadiah itu sama orang tua kalian. Pernah gak? Kayaknya pasti anak-anak semua ada yang pernah ya. Elsa juga pernah. Nih ya, dulu waktu kecil Elsa seneng banget main boneka. Elsa punya banyak boneka. Ada boneka beruang, terus punya boneka kucing, ada boneka ice bear, terus ada boneka yang besar juga, panda. Banyak bonekanya. Tapi Elsa tuh suka banget Doraemon dan pengen banget punya boneka Doraemon. Nah, waktu itu Elsa ulang tahun, terus minta ke mama, "Mama, Elsa pengen boneka Doraemon, nanti pas ulang tahun beliin ya." Elsa juga bilang ke papa, "Papa, tolong beliin boneka Doraemon ya, Elsa belum punya boneka Doraemon." Elsa udah memohon, Elsa udah semangat banget karena yes, ulang tahun bakal dapet boneka Doraemon nih, udah berharap banget. Nah, taunya waktu ulang tahun gak dibeliin boneka Doraemon. Elsa sedih, Elsa mau marah, tapi gak boleh marah-marah sama orang tua kan. Nah, taunya Elsa dibeliin ini. Apa ini? Payung. Jadi waktu itu Elsa masih TK. Terus waktu itu lagi musim hujan, makanya kata mama sama papa, "Kak Dia buat kamu payung aja, karena kan kamu sekolah tuh kadang suka hujan, jadi harus pakai payung karena lagi musim hujan." Nih payung. Anak-anak juga pasti di rumah punya payung kan? Nah, awalnya Elsa masih bete, masih sebel. Sampai besoknya waktu Elsa ke sekolah, pas Elsa mau jalan sama teman Elsa pulang ke rumah, ternyata mulai rintik-rintik, hujannya mulai turun. Akhirnya karena Elsa bawa payung, Elsa tetap bisa pulang deh pakai payung. Malah jadinya Elsa bisa nganterin teman Elsa juga ke rumahnya karena dia nggak bawa payung. Jadi Elsa bisa pulang bareng teman pakai payung Elsa, gitu deh. Ternyata ada hal baik di balik apa yang nggak kita dapatkan. Justru Elsa dapat sesuatu yang lebih berharga, yang lebih dibutuhkan buat Elsa, ya kan? Kalau misalnya waktu itu Elsa dapetnya boneka Doraemon, nanti kalau pulang Elsa bisa-bisa kehujanan dan gak bisa nolongin teman Elsa juga, ya kan? Nah, adik-adik, seperti halnya kita memohon sesuatu sama orang tua, kita juga boleh banget memohon apapun yang kita inginkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding diri kita sendiri. Jadi anak-anak jangan kecewa kalau Tuhan belum mengabulkan permohonan anak-anak, karena tanpa disadari Tuhan tuh sudah memberi apapun yang anak-anak butuhkan. Gitu, sama halnya sama cerita hari ini yang mau kita dengerin, tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa apa ya? Permohonan Tuhan Yesus dikabulin gak ya? Penasaran kan? Yuk kita simak. Doa Yesus di Getsemani diambilkan dari Matius 26 ayat 31 sampai 46. Pada saat itu, pergilah Yesus bersama murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanannya ke Taman Getsemani,
Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, dalam beberapa jam lagi, engkau semua akan meninggalkan aku. Tetapi aku akan bangkit setelah kematianku dan datang menjumpaimu kembali. Lalu Petrus membantah Tuhan Yesus. Katanya, bahkan jika semuanya lari, aku tidak akan meninggalkanmu, Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk ikut besertanya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Yesus maju sedikit dari mereka, berlutut, dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, Bapa. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya, dan ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Lalu Yesus berkata, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kemudian Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya, dan ternyata mereka tertidur kembali. Mungkin mereka sudah sangat mengantuk. Lalu Yesus membiarkan mereka di situ, lalu kembali untuk pergi berdoa, dan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dengan doa yang sama. Yesus berdoa sendirian dan murid-muridnya tetap tertidur. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan membangunkan mereka. Katanya, Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. dan benarlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus ditangkap malam itu di Taman Getsemani. Dan semua murid Yesus pergi meninggalkannya dan melarikan diri. Demikianlah kisah Alkitab untuk pelajaran sekolah minggu hari ini. Sekarang ayo kita bahas pelajaran yang baru kita dengar hari ini. Apakah anak-anak ingat tadi Petrus menjanjikan apa kepada Tuhan Yesus? Ya, Petrus berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Tapi pada akhirnya bagaimana? Apakah Petrus bisa menepati janjinya? Sekarang coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita pernah juga berjanji kepada seseorang tetapi kemudian kita tidak melakukannya? Ingatlah, Tuhan selalu mengetahui apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Sekarang coba anak-anak, apakah tahu mengapa saat itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa hari-hari ke depannya Tuhan Yesus akan menghadapi masa yang sulit dan menakutkan.
Tuhan Yesus berdoa memohonkan kekuatan dari Bapaknya. Lalu, apa yang Tuhan Yesus doakan kepada Bapaknya ya? Ada yang ingat? Doa Tuhan Yesus tertuliskan di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus akan menghadapi masa-masa yang sulit. Sebagai manusia sejati, Yesus memiliki rasa takut dan cemas. Yesus memohonkan kepada Bapa jikalau mungkin untuk membebaskannya dari masa-masa sulit ini. Tetapi di dalam doanya, Yesus tidak memaksakan keinginannya kepada Bapa. Yesus menaruhkan segala doanya di bawah kehendak Bapa. Yesus menerima apapun yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Bapanya. Sekarang ibu mau bertanya, di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, siapa yang pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya? Coba acungkan tangannya yang pernah. Ya, pasti setiap kita pernah meminta sesuatu kepada orang tua kita. Meminta makanan, mainan, atau hal-hal yang lainnya. Dan mungkin untuk permintaan yang khusus atau spesial, kita bisa memintanya kepada orang tua kita sampai berkali-kali agar orang tua kita mau memberikannya. Sekarang, bagaimana jika orang tua kita tidak memberikan apa yang kita minta? Apakah anak-anak akan marah, bahkan sampai menangis, meminta kepada orang tua anak-anak? Apakah anak-anak tahu mengapa kadangkala orang tua tidak memberikan apa yang anaknya minta? Ya, orang tua tahu apa yang terbaik yang dapat diberikan kepada anaknya. Orang tua mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika mereka mengabulkan permintaan anak-anak. Misalnya, anak-anak ingin punya motor. Padahal anak-anak masih bersekolah, belum punya surat izin untuk mengendarai. Apakah orang tua anak-anak akan memberikan motor kepada anak-anak? Tentu tidak, karena mereka tahu itu akan berbahaya bagi anak-anak. Atau ketika anak-anak sakit, anak-anak meminta kepada orang tua agar tidak membawa anak-anak ke dokter. Karena anak-anak takut jika anak-anak harus disuntik atau mengalami tindakan yang lainnya. Tapi orang tua anak-anak tidak menuruti apa yang menjadi permintaan anak-anak dan tetap membawa anak-anak ke dokter. Karena orang tua tahu, walaupun anak-anak mungkin harus sakit disuntik, tapi itu untuk kebaikan anak-anak. Mungkin akhirnya anak-anak berhenti meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran orang tua anak-anak, karena anak-anak menyadari bahwa anak-anak telah menerima yang terbaik yang diketahui orang tua untuk anak-anaknya. Dalam hidup kita saat ini, kita hidup melalui masa-masa baik dan buruk. Sama seperti Allah Bapa mengizinkan Yesus untuk mengalami sebuah keadaan yang sulit, Allah Bapa juga mengizinkan kita untuk mengalami keadaan yang sulit. Dan jika kita mau seperti Yesus, mau untuk menerima kehendak Allah Bapa untuk berjalan melalui masa-masa yang sulit, Allah Bapa akan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Percayalah bahwa setiap kehendak Allah Bapa adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama belajar mencontoh teladan Yesus untuk mau menerima setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambilkan dari Injil Matius 26 ayat 39. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anak-anak ulang lagi ya, biar hafal. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Matius 26 ayat 39. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pria sekolah minggu, apalagi yang belum ya? Oh iya, aktivitasnya kita buat yuk. Hai anak-anak, aktivitasnya sudah jadi. Tadam! Nah anak-anak, selamat mencoba di rumah ya. Selamat beraktivitas. Dadah! Anak-anak yang kekasih, selain aktivitas yang barusan, kalian juga dapat mengikuti sebuah kuis, yaitu kuis doa Yesus di Getsemani, yang dapat kalian akses di link berikut ini. Pada saat mengisi bagian nama, anak-anak tolong tambahkan juga nama sidang jemaat kalian ya. Misalnya, Sinta, Dungus Cariang. Selamat mengerjakan. Semangat! Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran sekolah minggu dari awal sampai akhir. Bapa, tolong lindungi kami dan teman-teman, dan juga sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Dan juga semoga wabah virus corona ini cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak yang kekasih, meskipun Yesus takut, ia menerima kehendak Allah. Di dalam keluarga, bersama mama, papa, kakak, saudara, kalian dapat membahas bagaimana Yesus dikuatkan meskipun Yesus takut. Kalian juga dapat membahas saat-saat kalian ketakutan dan bagaimana Allah menghibur, menguatkan, dan menolong kalian.
Nah anak-anak, gimana cerita sekolah minggu hari ini? Seru kan? Intinya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh takut untuk menghadapi situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang sulit. Kenapa? Karena situasi yang sulit dan buruk itu memang sudah Allah izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Namun Allah akan memberikan kekuatan untuk kita dapat menghadapi situasi-situasi yang buruk itu. Jadi anak-anak nggak boleh khawatir. Anak-anak harus tetap semangat untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti sekarang. Dan juga harus tetap menjaga kesehatan, paling penting ya. Oke, sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanah liat. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan rendah hatiku berserah. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan pujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku merendah. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, ubahkanlah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, ubahkanlah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.